Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua bersama gua Zidan. Kembali lagi di sesi podcast kecil-kecilan yang dimana kita akan membahas sesuatu hal yang menarik lah ya, kira-kiranya menarik dan bisa dibahas bareng-bareng. Jadi apa sih yang pengen gua bahas hari ini di episode kedua ini ya? Kemarin kita udah bahas tentang yang namanya quarter life crisis atau yang biasanya krisis identitas. Nah, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin, tentang pembahasan yang kemarin di episode pertama. Kita akan membahas tentang yang namanya overthinking atau yang biasanya kebanyakan mikir. Ini banyak banget terjadi sama remaja-remaja yang habis lulus maupun ya pengen kerja gitulah ya. Mereka kebanyakan mikir dan khawatir, dan overthinking itu nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Semua orang pasti juga pernah ya nanya, ini udah selalu mesti ya kayak. Tapi kalau udah namanya berlebihan, ini nggak akan jadi sehat cuy. Ini bisa toksik ke diri sendiri maupun ke lingkungan lo semua gitu loh. Kayak lo lagi di tongkrongan, ada teman lo cerita tentang masalahnya dan lo bukannya ngasih solusi malah nambahin kemungkinan buruk yang terjadi gitu loh. Itu nggak sehat. So, jadi di sini gue pengen banget bahas tentang overthinking. Tapi sebelum gue mulai, gue kasih tahu dulu kalau di sini gue cuma orang biasa. Gue cuma orang biasa yang excited excited dengan pembahasan ini. Karena ini ya sering terjadi di sekitar kita. So, jadi apa sih overthinking itu? Jadi overthinking adalah kondisi di mana kalian berpikir berlebihan tentang masa lalu maupun apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi semisal gini, contoh kejadian masa lalu yang membuat kalian overthinking. Kayak orang baru lulusan sekolah, terus pengen memilih sekolah, dan di situ teman-teman kalian itu wah dapat sekolah favorit nih, tapi kok gua enggak ya, harusnya gua dulu belajar dengan rajin dan lain sebagainya. Terus kalian mikir lagi nih, wah gua enggak keterima di sekolah favorit, gimana masa depan gua kayak gini, gua malah sekolah di sekolah ecek-ecek lah. Terus malah teman-teman gua di sekolah bagus lah, ya harusnya kan gua harus belajar lebih rajin dan bla 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 bla, mikir-mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau masa lalu itu berhubungan dengan yang namanya kekecewaan. Jadi kalian kecewa dengan apa yang terjadi di masa lalu dan kalian kayak masih belum menerima di otak kalian sendiri gitu. Terus kalau yang berhubungan dengan masa depan itu biasanya tentang ketidakpastian. Kayak semisal gini, kalian lagi merintis karir dan kalian ini ngelihat teman-teman kalian ini cepet banget sukses gitu ya. Cepet banget sukses dengan pilihan mereka, dan kalian di situ udah mulai membandingin dan mikir, apakah jalan yang gua pakai sekarang ini bener apa enggak? Apakah ini akan bikin gua sukses? Apakah gua harus ganti profesi dan lain-lain bla 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 bla. Kalian mikir masalah itu terus. Itu yang namanya overthinking, itu bakal muter-muter terus. Itu nggak akan ada habisnya. Yang ada cuma masalah terus. Kalian malah nggak mencari apa itu solusinya. Jadi kayak gitu ya. Itu pengertian tentang overthinking, dan juga itu penyebabnya juga itu sebenarnya penyebabnya karena kalian berpikir berlebihan tentang masa lalu maupun masa depan. Tapi ada salah satu penyebab yang menarik nih menurut gua di internet ya. Salah satu faktor penyebab kalian overthinking adalah kalian terlalu nyaman dengan teman-teman yang overthinking, yang lingkungannya overthinking juga gitu loh. Kalian ini banyak banget terjadi ya sama di lingkungan sekitar gua, yang namanya teman kalau ada suatu masalah bukannya diselesain, malah mereka itu malah memikirkan kemungkinan buruk yang itu sebenarnya itu nggak tahu itu akan terjadi ke depan apa enggak gitu loh. So itu ya udahlah ya, nggak sehat lah ya pokoknya kayak gitu. So jadi gua ada beberapa riset nih, sebuah studi menemukan bahwa 52% dari orang-orang setengah baya berusia 45 hingga 55 tahun memikirkan suatu problem secara berlebihan atau mengalami overthinking.
Ini umur 45 sampai 55 ya, kalau dipikir ya usia-usia pensiun lah ya, usia-usia pensiun. Terus kalian ya mungkin juga kalau udah tua kan mikir ke depannya mau gimana. Kalau yang pegawai biasanya juga bingung gitu mau gimana, apakah usaha kayak udah tua banget gitu. Terus demikian pula ada sekitar 73% dari orang dewasa berusia 25 hingga 35 tahun terjebak di masalah yang sama. 73 cuy, di usia 25 sampai 35 cuy. Ya usia-usia quarter life crisis gitulah ya. Ya itu ya pas sih dengan apa yang berhubungan dengan yang kemarin itu. So, tapi tenang aja. Kalian kalau overthinking itu ya itu biasa, tapi kalau udah berlebih, gue akan kasih tips, anjir, kiat-kiat gitu. Kiat-kiat tentang bagaimana kita menghilangkan yang namanya overthinking. Walaupun nggak menghilangkan juga ya setidaknya bisa mengurangi overthinking kalian lah. So, gue dapat ide yang pertama adalah kalian harus perhatikan pikiran kalian. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengakhiri overthinking. Ketika telah menyadari bahwa kalian mulai banyak berpikir karena melihat peristiwa yang secara berulang-ulang atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, ya kalian harus akui bahwa itu bukan pikiran yang sehat gitu loh. Kalian harus sadar, kalian harus cepet-cepet sadar kalau kalian itu udah masuk ke overthinking gitu loh. Kalian jangan terbawa dengan suasana overthinking kalian dan masuk ke area overthinking itu gitu loh. Kalian harus tetap sadar kalau misal udah berpikir dengan aneh-aneh nih ya, udah berpikir aneh-aneh, berkepanjangan. Kalau udah sadar, yaudah stop mikir-mikir. So, kalau gue kasih tips dari kesadaran ini ya, kalau kalian udah mulai ke overthinking kayak gitu, ditulis deh. Ditulis apa masalah kalian, ditulis. Kalau kalian udah overthinking, ditulis. Semisal ya overthinking apa aja lah, walaupun nggak penting juga. Semisal kenapa mouse gue bentuknya kayak tikus ya, ya ditulis aja gitu loh. Yang penting kalian tahu kan kalau seseorang yang seniman kan seseorang yang dari imajinasi mereka gitu loh. Dan dari imajinasi itu dia mengeluarkan imajinasinya menjadi sebuah seni gitu loh. Entah lukisan, entah patung dan kerajinan lainnya. Berarti kan di situ mereka menggunakan media sebagai mengungkapkan imajinasi mereka. Jadi di sini sama. Kalau kalian udah mulai overthinking, udah mulai banyak mikir, ya caranya ditulis aja. Entah kalian mau di note di HP atau ditulis tangan pakai pensil atau pulpen itu boleh. Yang penting kalian udah mengeluarkan unek-unek kalian itu ke dalam sebuah media. Jadi gitu ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah. Nah, ini relate banget sih. Ini fokus banyak banget yang kalau udah orang overthinking itu malah mikir masalahnya terus, memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi gitu loh. Jadi overthinking ini dapat muncul ketika kita menghadapi masalah tertentu dalam hidup. Namun yang harus diketahui, memikirkannya berlarut-larut nggak akan selalu menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Ya kalian malah fokusnya mikir terus, kalian ngelamun terus mikirin masalah, bukannya mikir tentang solusi. Kalian pernah dengar prinsip ini nggak? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Kalau orang rapat, semisal ada di suatu kantor, ada melakukan rapat, mesti mereka membahas suatu masalah. Nah, para pegawai yang ikut rapat tersebut, mesti kan mereka memberikan solusi gitu loh ya, di masing-masing di dalam masalah tersebut. Tandanya apa? Berarti satu masalah itu banyak kemungkinan solusi yang terjadi. Tapi kenapa kalian malah milih masalahnya doang, enggak ke solusi? Padahal solusi itu banyak banget gitu loh. Semisal gini, ada masalah tentang krisis air lah ya. Krisis air, contoh gini, simple aja, krisis air gitu ya. Solusinya apa? Yang pertama, lu bisa cari sumber air terdekat di sumber air sedekat anjir. Sumber air terdekat ya, misalnya kalau dekat air terjun, sambungin lah pakai selang dan lain-lain. Itu solusi pertama. Bisa juga yang kedua, kan bisa ikut PAM atau yang lain-lainnya, belilah kan juga bisa gitu loh. Kan berarti solusi itu lebih banyak dari masalah gitu loh.
Kan kalau kalian mikirin masalah nggak ada gunanya. Kalau mikir solusi lebih banyak, berarti kan kalian dapat dampak yang bisa membantu mikir-mikir kalian itu gitu loh. So itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah kalian harus diskusikan overthinking kalian itu ke orang lain. Didiskusikan loh, ingat, didiskusikan, bukan curhat cuy. Kalau kalian curhat ke teman-teman yang overthinking juga, ya apa gunanya? Woi, nggak ada gunanya cuy. Makanya kalian harus milih temen. Namanya temen itu juga harus milih cuy, lingkungannya sehat apa enggak gitu loh. Didiskusikan loh, ingat loh, didiskusikan loh, bukan diceritain loh, bukan diceritain, sorry, bukan dicurhatin, bukan buat curhat doang. Terus kalian milih temen buat diskusikan ini, malah temen lu cuman oh semangat ya, ya semangat ya, ya itu apa gunanya cuk? Semua orang juga bisa cuma buat kasih semangat, gue cuman juga bisa ganbate gitu ya, juga semua orang bisa gitu loh. Tapi harus bener-bener milih partner yang bisa kalian percaya, yang bisa kasih kalian solusi gitu loh. Semisal ya orang tua lah ya, yang paling terdekat dari kalian orang tua. Misal ada juga teman kalian, sahabat kalian, mungkin ada yang juga pacar ya, bisa juga kayak gitu. Kayak misal kalian dapat masalah, terus kalian bingung mau gimana, kalian terus udah jadi overthinking, kalian ceritain itu. Kalau ke orang yang tepat, mesti dapat suatu pembahasan nih lo, dapat solusi dari overthinking kalian itu. Jadi pembahasan kalian itu berbobot dan berguna, bukan ke sesama overthinkers gitu. Nggak berguna banget, dan itu jadi lingkungan yang toksik parah. Itu nggak sehat cuy, nggak sehat buat kalian, nggak sehat buat lingkungan sekitar. Dan juga kalian kalau misal kerja, bayangin kalau kalian jadi orang yang overthinkingan pada saat rapat, bukannya pada angkat tangan kan, pada ngasih solusi gitu. Saya. Kalian, tapi kan ini pak. Langsung dipecat kalian ya. Langsung dipecat gitu nanti. Guys, canda doang. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini menurut gua, ya yang penting kalau kalian udah mau mulai overthinking, cara mengatasinya adalah cuman ya kalian harus memberikan maksudnya ngasih tuh overthinking itu ke media gitu loh, ke suatu media gitu loh. Kayak ya kalian nulis, kalian cerita, itu kan kalian cerita ke orang kan suatu media kan, orang itu kan suatu media gitu loh. Kalian bisa mencurahkan itu, ditulis, mungkin kalian mau kayak video, bikin video, terus ada yang juga mungkin rekam audio kayak gini juga bisa. Pokoknya kalian harus namanya diskusikanlah kayak gitu loh. Dan juga ini, kalau kalian ingin yang namanya orang kalau pengen berubah menjadi baik, yang hal pertama yang harus dirubah itu adalah mindset. Itu nomor 1 sih. Apapun itu, pembukaannya itu harus mindset. Belajarlah merubah mindset yang lebih baik, bukan mindset positif, tapi lebih tepatnya mindset yang berkembang. Kayak misal kalian lagi sedih nggak apa-apa, tapi nggak sering-sering. Yang banyakin yang positifnya gitu loh. Jadi mindset yang berkembang. So mungkin segitu aja podcast kali ini. I hope you enjoy. Terima kasih yang udah dengerin, terima kasih yang udah support. Dan gue minta maaf kalau ngomongnya masih belepotan, gak jelas, gak karuan, dan pembahasannya kurang lengkap, karena gue cuma manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. So, oke. Sekian, terima kasih, and see you again, bye.